Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala ahli baiti tayyibin tahirin wa ala ashabihil muntajabin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Di dalam diri manusia ada dua kekuatan, dua daya yang sangat penting, yaitu daya syahwat dan daya ghadab. Daya syahwat adalah keinginan untuk menikmati kesenangan-kesenangan fisik. Daya ghadab atau daya amarah adalah daya agresi untuk menolak, untuk menguasai, dan sejenisnya. Dua daya ini penting jika digunakan sewajarnya. Karena daya syahwat misalnya, agar Anda bisa bertahan, Anda harus makan, menikmati makanan. Kalau Anda tidak menikmati makanan, Anda tidak akan makan, dan Anda akan mati. Anda juga harus menikah, syahwat ingin menikah. Karena itu menikah harus peristiwa yang menyenangkan. Kalau menikah bukan peristiwa yang menyenangkan, tidak ada cinta di dalamnya, tidak ada syahwat, maka manusia tidak akan menikah. Dan akhirnya manusia tidak memiliki keturunan. Dan akhirnya spesies manusia punah. Karena itu daya ini sudah bersama manusia. Semenjak manusia mulai mengenal dunia luar dan mulai menghidupi dirinya, menyerap udara, memakan, meminum, memasukkan sesuatu dari luar untuk menjadi kekuatan dalam tubuh dirinya. Namun daya syahwat ini, kekuatan syahwat ini, jika dinikmati berlebihan, jika banyak menikmati dan sering, dia akan menjadi penyakit. Dia akan menjadi kekuatan yang merusak manusia. Seperti narkoba. Mereka yang terjangkiti narkoba itu gelisah, berteriak-teriak, kejang kalau dia tidak mengkonsumsi narkoba. Dan kemudian ketika dia mengkonsumsi narkoba, dia merasakan ketenangan, kesenangan yang luar biasa. Tapi kesenangan dan ketenangan itu hanya sebentar. Setelah hilang, dia menginginkan lagi. Dia berontak, dia menggeliat, dia gelisah, dia kesakitan. Dan harus terus-menerus meminum atau mengkonsumsi narkoba. Jadi, sekali kita berlebihan menikmati dan sering menikmati, maka kita sebetulnya sedang menghidupkan monster di dalam kita, monster di dalam diri kita. Ibarat anjing atau binatang atau monster yang jahat, yang kita selalu rawat, kita manjakan. Kita tidak mendidiknya, tapi kita membuat dia senang. Setiap hari, setiap saat, dan banyak. Dibiarkan monster itu melakukan apapun yang dia inginkan. Sekali dia hidup, sekali dia keluar, dia sulit mati. Dia sulit dibunuh. Dan kemudian dia akan mengunyah Anda, akan memakan Anda. Anda misalnya kalau memelihara anjing, anjing itu tidak dilatih, anjing itu Anda manjakan, Anda suapi sekehendak anjing itu. Anda biarkan anjing itu melakukan apa saja, maka anjing itu bukan lagi anjing Anda. Anjing itu akan menjadi monster yang berbahaya bagi Anda. Perhatikanlah dalam peristiwa makan. Anda mungkin
sehari 2 kali makan, sehari 3 kali makan, atau mungkin sehari berkali-kali makan. Dalam peristiwa makan itu bukan peristiwa yang biasa. Dialah adalah peristiwa perjuangan antara berlebihan dan berkekurangan. Itu adalah perang pengendalian diri untuk tidak melampaui batas. Karena makan, minum adalah peristiwa sehari-hari, peristiwa real time. Dan peristiwa itulah yang harus kita perhatikan baik-baik. Karena yang sehari-hari, yang real time, yang setiap saat, itulah yang menentukan diri kita. Dalam peristiwa makan itu, Anda mungkin bisa tergelincir makan berlebihan. Kita bisa tergelincir makan dengan menu yang banyak. Biasanya Anda makan dengan 1 menu, Anda makan dengan 2 menu, dengan 3 menu, dengan variasi menu, dengan rasa yang berbeda-beda. Nah, disitulah titik ketergelinciran kita. Apalagi Anda bisa makan dalam suasana yang nyaman, di tempat yang nyaman, dengan orang yang nyaman, sehingga peristiwa makan itu berlangsung lama. Dalam peristiwa makan itu berlangsung lama peristiwa makannya, bukan kontemplasi Anda, bukan tafakur Anda, bukan persahabatan Anda dengan orang-orang yang penting, dengan teman Anda. Tapi kenikmatan yang terus-menerus diakumulasi, yang terus-terus bervariasi, ditambah lagi, dirubah lagi, rasanya bervariasi, rasanya ekstrim manis, ekstrim pedas, dan sebagainya. Itulah yang kemudian ketika kita tergelincir ke titik ekstrim, ke titik berlebihan, kita sebetulnya sedang menghidupkan satu monster raksasa yang akan membunuh Anda dan membunuh keluarga Anda. Karena kalau Anda sudah jadi monster, kalau kita sudah jadi monster, kita akan membunuh istri kita. Kita akan marah, kita akan murka kepada istri kita. Kita akan melampiaskan emosi kita. Kita akan meluapkan emosi kita kepada orang-orang yang kita sayangi. Karena dampak dari berlebihan dalam makanan itu, syahwat Anda membesar, syahwat Anda menggeliat, bergejolak. Anda sakiti istri Anda sakiti anak Anda sakiti keluarga Anda dengan emosi Anda. Anda menjadi orang lain, kita menjadi orang lain, kita bukan lagi manusia. Peristiwa makan yang tidak didahului oleh bismillah dan tidak diakhiri dengan doa, tidak diniatkan untuk ibadah, dan tidak dikendalikan, akan mengubah kita. Setiap hari kita mengubah diri kita menjadi binatang, maka suatu saat dalam sebulan, dalam setahun, kita akan menjadi monster yang tidak mungkin dilenyapkan lagi. Dan ketika kita menjadi monster, kita akan menjadi sakit. Kita akan menjadi menderita. Kita menginginkan sesuatu yang menyakitkan kita. Tapi kalau itu dijauhkan, kita tambah sakit lagi. Seperti orang yang kecanduan narkoba. Kalau tidak makan, berhari-hari gelisah, dia sakit, dia menderita. Tapi kalau dikasih makan, dia akan tumbuh lagi menjadi monster yang lebih bahaya lagi. Kalau makannya berlebihan. Nah, peristiwa makan yang nikmat dan enak itu di Ramadan. Sebagian orang, mungkin sebagian besar, Ramadan adalah pesta pora makanan. Ramadan bukanlah pesta pora zikir. Ramadan bukanlah pesta pora baca Al-Quran. Ramadan bukanlah peristiwa penghayatan, peristiwa tafakur, pembelajaran, penjernihan batin. Namun Ramadan adalah peristiwa pesta hura-hura makan. Mengapa? Karena di Ramadan Anda akan menikmati kelezatan yang luar biasa. Sebab sebelumnya Anda lapar. Lapar seharian. Jadi di maghrib itu, di sore hari itu ya,
itu Anda dalam keadaan lapar luar biasa, sehingga nafsu makan Anda membesar kalau kita tidak bisa mengendalikan. Kemudian kita membeli makanan yang beragam. Ada makanan yang manis, ada makanan yang asin, ada yang makanan yang manis. Tajil yang berbeda-beda, setiap hari berbeda-beda. Dan bukan jenisnya yang berbeda-beda, juga kuantitasnya, harganya. Karena kita merasa bahwa kita berhak menikmati makanan yang banyak dan yang enak sebagai ganjaran atas jerih payah kita berpuasa. Itu adalah kesalahan logika. Dan kemudian kalau Anda ibadah, kalau kita beribadah, binatang yang sedang beribadah. Karena kita sudah berubah jadi monster. Sebulan penuh kita mengelola diri, menumbuhkan monster kita. Maka ibadah kita adalah ibadah binatang. Sholat kita adalah sholat binatang. Bacaan Quran kita adalah bacaan Quran monster. Zikir Anda adalah zikir seorang monster. Ihya'ul Lailatul Qadar Anda adalah Anda seorang monster yang sedang menghidupkan Ihya'ul Lailatul Qadar. Bagaimana mungkin monster melakukan ritual ibadah? Monster tidak suka ritual ibadah. Monster tidak mungkin menghidupkan Lailatul Qadar. Monster sebetulnya sedang memoles dirinya, memake up dirinya agar dia tampak sebagai seorang yang soleh. Padahal dirinya sedang mencari-cari kesempatan, sedang mencari-cari peluang untuk melahap lagi kenikmatan-kenikmatan dunia yang luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.